Ratusan warga peduli aset desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang melakukan aksi menuntut agar tanah kas desa dikembalikan ke pemerintah desa. Selain itu, dalam aksinya warga juga menuntut agar pemerintah daerah menyelesaikan sengketa tanah kas desa yang kini dikuasai oleh sekelompok warga. Ratusan warga desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang tergabung dalam peduli aset desa melakukan aksi di depan kantor desa. Dalam aksinya, mereka menuntut agar tanah kas desa seluas 12 hektar yang dikuasai pengelola oleh sekelompok warga dikembalikan ke desa. Permasalahan konflik rebutan tanah kas desa ini terjadi hampir 1 tahun. Pemerintah desa berinisiatif, tanah kas desa tersebut pengelolaannya dilakukan oleh badan usaha milik desa. Namun dari keputusan tersebut ditolak oleh beberapa warga yang menguasai pengelolaan tanah kas desa seluas 12 hektar. Selain itu, ratusan warga peduli aset desa ini juga menuntut kepada pemerintah desa, kecamatan, maupun pemerintah Kabupaten Malang untuk segera menyelesaikan konflik tanah kas desa yang kini dikuasai oleh beberapa warga setempat. Tidak puas melakukan aksi di depan kantor desa, ratusan warga ini keliling kampung dengan membawa poster dan berorasi. Aksi ratusan warga peduli aset desa ini sempat mendapat penolakan dari beberapa warga yang diduga menguasai pengelolaan tanah kas desa tersebut, dan nyaris terjadi bentrok antar warga desa setempat. Untuk menghindari terjadi konflik dan bentrok antar warga, puluhan anggota kepolisian bersama TNI diterjunkan ke lapangan dan akhirnya membubarkan paksa kedua kubu yang berseteru, yakni antar warga. Oh enggak, situasinya aman, mereka hanya menyampaikan aspirasi saja. Tapi situasinya sudah dapat dikendalikan oleh 3 pilar yang ada di Selorejo dan Mustika. Kedua kubu saling di... Ya, tidak ada bentrokan fisik, tidak ada konflik. Yang jelas mereka menyampaikan aspirasi sudah sesuai koridornya, sudah diterima oleh Pak Kades. Oke? Terima kasih. Sudah lama itu sudah diberikan pengarahan masing-masing, kita redam ya masing-masing supaya situasinya bisa tetap terkendali. Oke, karena sudah ada upaya mediasi dari Pemkab. Oke, kita kepolisian melakukan tugas pokoknya saja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu Harkamtipmas. Ya. Yanto Yanjung melaporkan. Meningkatnya pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Batu, salah satu penyebabnya masyarakat kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu, Wali Kota Batu meminta Satpol PP menindak tegas pelanggar sesuai dengan Perwali Nomor 78 Tahun 2020. Pemerintah Kota Batu terus mengingatkan warga masyarakat untuk berdisiplin mengenakan masker sebagai perlindungan diri dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Batu. Dalam apel rutin di halaman Balai Kota Amongtani Pemkot Batu, Wali Kota meminta agar ASN mampu memberi contoh dan mengedukasi warga terkait bahaya COVID-19. Meski gerakan kampanye bermasker guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 terus dikencarkan, namun tingkat kedisiplinan masyarakat masih kurang, utamanya dalam hal mengenakan masker. Untuk itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko meminta semua pihak, terutama Satpol PP, untuk bertindak tegas sesuai Perwali Nomor 78 Tahun 2020 tentang sanksi pelanggar protokol kesehatan. Wali Kota meminta agar memiliki efek jera dan masyarakat kembali berdisiplin menerapkan protokol kesehatan, utamanya mengenakan masker. Satpol PP menerapkan hukuman dan denda 100.000 serta hukuman sosial untuk perorangan hingga penutupan dan pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha. Diharapkan dengan adanya penegakan perwali yang rutin digelar Satpol PP, masyarakat bisa lebih sadar akan wabah COVID-19, sehingga bisa menekan kasus confirm dan kematian akibat COVID-19. Kepada masyarakat Kota Wisata Batu, saya mohon dengan hormat, dengan hati yang paling dalam, mari kita selalu taat pada protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang terutama ketika keluar rumah wajib memakai masker, karena itu adalah vaksin yang ada di sekarang ini sebelum vaksin yang sebenarnya itu ada. Untuk itu saya mohon sehingga kita Kota Batu, Malang Raya tidak harus mengulangi PSBB seperti di DKI Jakarta ketika kita taat akan protokol kesehatan. Nanti saya minta, sudah kemarin-kemarin kan hanya penindakan dan hukuman di tempat. Sekarang ini yang bagi pelaku pengusaha saya minta untuk ditutup, dan kemudian kepada masyarakat selain denda yang 100.000 saya minta KTP-nya untuk diambil
yang dia harus mengambil setelah berapa 7 hari atau 14 hari. Saya melihat walaupun ada progres tapi sangat sedikit sekali. Itu yang terjadi di masyarakat kita pada umumnya. Untuk itu saya mohon sekali untuk kita bisa menjaga kesehatan diri kita sendiri dan orang yang terdekat dengan kita supaya sehat semua dengan melakukan protokol kesehatan dengan taat. Yanto Yanjung melaporkan. Memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sekaligus untuk melindungi masyarakat, Satgas COVID-19 Kabupaten Malang melaksanakan penyemprotan disinfektan di Kecamatan Jabung. Penyemprotan ini dilakukan di beberapa desa, di antaranya Sukolilo dan Kemantren. Kegiatan penyemprotan di wilayah Jabung ini dilakukan dengan mengerahkan 2 unit kendaraan operasional dari Pemadam Kebakaran dan BPBD Kabupaten Malang. Penyemprotan ini dilakukan untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19. Saat ini untuk wilayah Kabupaten Malang, untuk jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 per Minggu 13 September 2020 sebanyak 831, sembuh 705 dan jumlah meninggal 52 orang. Sementara dari jumlah data tersebut, 16 disumbang dari Kecamatan Jabung, 14 sembuh dan 2 masih dalam perawatan. Kegiatan penyemprotan ini menjadi salah satu upaya yang terus dilakukan oleh Satgas COVID-19 di Kabupaten Malang agar penyebaran COVID-19 ini bisa ditekan, sehingga masyarakat bisa beraktivitas di era menuju tatanan kehidupan baru dengan lancar, normal, sehingga bisa memperbaiki taraf ekonomi keluarga. Menurut Camat Jabung Hadi Sucipto mengungkapkan, peran serta masyarakat dalam penanganan COVID-19 sangat diharapkan. Salah satunya mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Di kawasan Jalan Utama Jabung, penyemprotan dilakukan dengan menggunakan kendaraan operasional pemadam kebakaran dan dari BPBD Kabupaten Malang. Untuk penyebaran COVID di Kecamatan Jabung, yang awalnya baru-baru ada penyebaran COVID, alhamdulillah 0. Ya. Tapi mulai bulan Mei ini sudah ada yang terkonfirmasi. Sampai dengan catatan sekarang itu ada 16 yang sudah terkonfirm. Tapi dari 16 terkonfirm, alhamdulillah 14 sudah dinyatakan sembuh. Yang 1 masih isolasi mandiri, yang 1 masih di rumah sakit. Ya. Pak, untuk tingkat kepatuhan warga masyarakat sendiri protokol kesehatan di Kecamatan Jabung seperti apa nih Pak? Tingkat kepatuhan masyarakat memang kita harus selalu sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan untuk memutus mata rantai daripada penyebaran COVID ini. Langkah-langkah kami bersama Muspika terus intent melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, terus melaksanakan penindakan sosial kepada masyarakat, sudah kami lakukan. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Upaya untuk mencegah sekaligus sosialisasi penyebaran COVID-19 di masyarakat, Satgas COVID-19 Kabupaten Malang melakukan penyemprotan disinfektan di Kecamatan Poncokusumo. Sampai saat ini pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kecamatan Poncokusumo mencapai 7 orang. Kegiatan penyemprotan disinfektan di Kecamatan Poncokusumo diantaranya di Desa Belung, Poncokusumo, dan Desa Nongkojajar. Kegiatan penyemprotan ini untuk pencegahan sekaligus sosialisasi COVID-19 dan protokol kesehatan kepada masyarakat luas, sehingga akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan akan protokol kesehatan. Di Kecamatan Poncokusumo, 7 pasien terkonfirmasi positif, 5 sudah sembuh dan 2 masih dalam perawatan, serta diantaranya dari wilayah Karangnongko. Penyemprotan ini menggunakan 1 unit kendaraan operasional milik Satpol PP Kabupaten Malang. Penyemprotan ini tidak hanya dilakukan di jalan utama, tetapi masuk ke jalan-jalan dusun, khususnya kawasan yang ada warga terkonfirmasi positif COVID-19. Menurut Koordinator Lapangan Penyemprotan Disinfektan ini menjelaskan, kegiatan ini juga sebagai sarana sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang bahaya penyebaran COVID-19 dan upaya pencegahannya. Di lokasi terlihat Satgas COVID-19 memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat terkait protokol kesehatan dan bagaimana seharusnya masyarakat berperilaku di era menuju tatanan kehidupan baru
agar tidak terpapar COVID-19, yaitu dengan salah satunya mematuhi protokol kesehatan. Pagi ini kita melaksanakan giat disinfeksi, informasi sekaligus penyuluhan terhadap masyarakat. Saat ini di Pancongsumo ya. Pagi ini kita melaksanakan di 2 wilayah kecamatan, jadi di Jabung dan Poncokusumo. Khusus untuk Poncokusumo berapa titik nih Pancongsumo? Poncokusumo sendiri ada 4 dasaran, 4 desa, yaitu desa Karangnongko yang saat ini sedang dilaksanakan giat penyemprotan disinfektan, Poncokusumo, Belum, sama Wonorejo. Di samping itu jalan protokol kita lakukan juga penyemprotan disinfektan dengan kendaraan damkar. Bila Anda menemui gejala seperti batuk, Yonikmawan melaporkan. segeralah ke fasilitas. Adanya temuan tingginya kandungan mikroplastik di air sungai Kalibrantas saat dilakukan penelitian oleh sejumlah mahasiswa dan aktivis lingkungan pada minggu lalu mulai mendapat perhatian serius oleh Perum Jasa Tirta I. Rencananya Perum Jasa Tirta I akan mengajak mahasiswa dan aktivis lingkungan untuk melakukan penelitian terhadap kualitas air Sungai Brantas. Adanya temuan tingginya pencemaran mikroplastik di daerah aliran Sungai Brantas oleh sejumlah penelitian yang dilakukan mahasiswa dan aktivis lingkungan mendapat perhatian dari Perum Jasa Tirta I selaku pengelola Das Brantas. Perum Jasa Tirta I mengundang sejumlah mahasiswa dan aktivis lingkungan ini untuk berdiskusi dan membahas hasil penelitian yang ditemukan mikroplastik di Das Brantas. Di hadapan para petugas Jasa Tirta, para mahasiswa memaparkan hasil penelitiannya. Bahwa dari 3 tempat yang dilakukan penelitian kandungan mikroplastiknya tinggi di 3 lokasi, yakni Batu, Klojen, dan Muharto. Dari 3 tempat yang dilakukan penelitian ini, yang paling tinggi yakni di kawasan Muharto, di mana kawasan ini terdapat banyak tumpukan sampah di aliran sungai. Para peneliti juga menilai tingginya mikroplastik di aliran Sungai Brantas sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia. Seberapa besar mikroplastik yang kami teliti ternyata dari bagian hulu sampai hilir. Itu untuk di daerah Malang sendiri kan kami meneliti di daerah Bumiadi, Singkaling, kemudian di Klojen, dan juga di Kedung Kandang, Muharto, di Jalan Muharto Kedung Kandang. Itu ternyata yang paling melimpah di Kedung Kandang. Memang untuk secara aliran Kedung Kandang paling di bawah untuk di daerah Malang sendiri. Satuannya berapa? Mikroplastik itu? Oh, mikroplastik. Kandungannya berapa? Partikel. Iya, berapa? Untuk partikelnya tinggi Mas, tapi ada datanya. Tapi itu per 100 liter air. Untuk dikatakan secara keseluruhan masih belum dapat kami katakan, soalnya kan perlu ada penelitian dan titik-titik tertentu untuk penelitian secara keseluruhan, seperti itu. Jadi untuk yang saat ini kami teliti memang berpotensi berbahaya, khususnya yang kualitas air, bukan kualitas air, Sungai Brantas yang kelimpahan mikroplastiknya itu tinggi. Kalau di daerah Malang sendiri ya di Kedung Kandang itu. Sedangkan Kepala Divisi Teknologi Informasi Perum Jasa Tirta I memberikan apresiasi kepada para mahasiswa dan aktivis lingkungan yang melakukan penelitian mikroplastik di aliran Sungai Kalibrantas. Pihaknya juga mengaku bahwa air Sungai Brantas tercemar. Namun untuk mengetahui parameter sejauh mana tercemar, Perum Jasa Tirta akan mengajak mahasiswa ini untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Sementara dengan temuan hasil penelitian dari mahasiswa ini, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk mencantumkan parameter standar baku mutu pengendalian kualitas air sungai. Mikroplastik ini parameternya memang belum diatur di dalam perundangan atau tentang regulasi maupun SOP yang berlaku khususnya di Indonesia. Jadi memang untuk menentukan bahwa itu tercemar atau tidak memang harus ada dasar bakunya. Namun kita juga tidak menutup mata bahwa memang kelimpahan mikroplastik itu memang sudah ada di Sungai Brantas. Namun mengenai apakah memang tercemar atau tidak, sepertinya kita memang masih perlu mendetilkan kembali. Kita harus bisa mencari referensi atau peraturan baku yang mengenai batasan-batasan atau parameter mikroplastik yang aman di dalam kandungan air itu berapa. Itu yang masih
masih memang dalam, kami rasa juga ini juga tidak hanya masih dalam penelitian di Indonesia saja, tapi sekiranya mungkin nanti mohon koreksi, kayaknya di luar negeri juga masih memang mikroplastik itu sudah menjadi aware kita, namun batasan-batasan untuk memastikan bahwa dia kondisinya tercemar mikroplastik itu masih perlukan kajian yang lebih lanjut. Kemudian secara umum, jadi memang kalau kita berbicara pemantauan kualitas air di Sungai Brantas, jadi bagaimana hasil pemantauannya? Jadi memang jika didasarkan melalui aturan-aturan yang seperti kami sampaikan tadi, bahwa memang beberapa kondisi Sungai Brantas memang beberapa parameter kualitas airnya bisa dibilang melebihi dari baku mutu yang dipersyaratkan Bapak sekalian. Jadi memang begitu. Jawa Timur khususnya. Kemudian Simon Alfredo melaporkan. Menjelang berakhirnya masa tugas kepengurusan yang lama, Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDI Kabupaten Malang menggelar musyawarah daerah atau Musda ke-9 dalam rangka pemilihan pengurus baru untuk periode masa bakti 2021-2025. Musyawarah daerah atau Musda ke-9 Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII berlangsung di Pendopo Kabupaten Malang. Hadir dalam musda ini seluruh pimpinan cabang, pimpinan anak cabang LDII se-Kabupaten Malang. Sebelum pelaksanaan musda dimulai dengan digelarnya sidang pemilihan pengurus baru, terlebih dahulu diawali dengan pembukaan musda ke-9 oleh Bupati Malang Sanusi. Bupati Malang yang membuka musda ke-9 LDII Kabupaten Malang juga mengucapkan selamat bermusda ke-9, dengan harapan dapat memilih pemimpin yang nantinya terjalin kerjasama antara LDII dan pemerintah dalam membangun Kabupaten Malang. Sedangkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah LDII Jawa Timur Muhammad Amrojid berharap nantinya apa yang dihasilkan dalam musda dapat dilaksanakan oleh semua pengurus baru, sehingga kerjasama yang selama ini terbangun terus terjalin dengan baik. Sementara DPD LDII Kabupaten Malang Haji Abdullah Wakid mengatakan bahwa musda ke-9 digelar di tengah pandemi COVID-19 karena masa kepengurusan 2015-2020 sudah berakhir, sehingga LDII Kabupaten Malang menggelar musda untuk memilih kepengurusan baru. Haji Abdullah Wakid juga menambahkan dirinya siap dipilih kembali, juga semua peserta menginginkannya. Ia juga siap jika ada regenerasi. Namun diharapkan apabila ada regenerasi kepengurusan baru, maka program kerja yang telah dicanangkan oleh kepengurusan lama dapat dilanjutkan. Sementara usai pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sidang pemilihan kepengurusan baru untuk periode masa bakti 2021-2025. Nanti saya berharap bagaimana perkembangan dari BJ nanti saya tunggu. Seandainya nanti toh umpama sebagian besar masih menganggap bahwa saya sebagai personal seorang wakil yang nanti bisa memimpin LDII, saya sebagai warga masyarakat, sebagai juga warga LDII, saya tidak akan menolak. Jadi saya silahkan karena nanti saya begitu diputuskan akan memimpin lagi Kabupaten Malang. Namun demikian, seandainya terjadi sebagian besar dari pimpinan cabang maupun anak cabang ini bahwa menghendaki adanya regenerasi, kami pun sebagai warga negara Indonesia juga siap untuk melaksanakan, sehingga dua-duanya kami akan saya terima dengan hati yang legowo, sehingga nanti kita juga akan melaksanakan program organisasi yang dipimpin oleh pimpinan yang baru, yaitu 2021 sampai 2025. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga punya harapan, misalkan nanti memang betul-betul eksekusi ini memunculkan calon pimpinan baru dan itu terpilih, saya harapkan juga barangkali program yang kami lakukan ini bisa terus berlanjut dan istilahnya terus mengembangkan apa yang sudah saya lakukan, sehingga hubungan LDII dalam hal ini mulai dari kabupaten, kecamatan, desa dengan struktur pemerintahan selevelnya juga bisa baik. Simon Alfredo melaporkan. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 tidak menyurutkan anak-anak untuk terus berlatih olahraga bulu tangkis. Mereka berlatih untuk meningkatkan imun tubuh, juga untuk mengejar prestasi dalam ajang olahraga bulu tangkis. Bukan sekedar olahraga bagi seorang anak, tapi ada nilai-nilai baik yang bisa ditanamkan pada jiwa mereka. Sebab yang dipelajari dan dilakukan secara teratur akan berkontribusi pada kesehatan fisik seorang anak.
Bulu tangkis adalah olahraga yang beresiko rendah sehingga aman bagi orang-orang dari segala usia dan latar belakang, termasuk untuk anak-anak. Salah satunya Persatuan Bulu Tangkis yang berada di Kabupaten Malang, melatih anak-anak sejak dini dan pradini hingga remaja. Olahraga bulu tangkis ini bisa turut memperbaiki suasana hati dan kualitas tidur bagi anak-anak. Ketika suasana hati dan tidur anak teratur, tingkat stres dan kecemasannya jadi lebih rendah. Hingga membantu anak-anak saling berinteraksi dan bersosialisasi lebih baik dengan teman-teman seusianya. Prestasi kamu apa aja? Kejurnas, kejurkap, sialaga, aspek, juara dunia, terus piala wanita. Kedepannya kamu ingin seperti apa? Saya ingin membanggakan orang tua saya dan pelatih saya. Selain itu? Saya ingin menjadi Indonesia menjadi juara. PBPM Farhan. Sang pelatih Slamet Suryadi mengatakan tak memungkiri jika anak-anak zaman sekarang lebih banyak dimanjakan oleh teknologi, hingga banyak anak-anak menggunakan kemajuan teknologi ke hal-hal yang kurang baik. Mereka perlu aktivitas untuk mendorong kemampuan motorik anak. Dimulai dari nol anak-anak sampai banyak yang prestasi. Dimulai dari tahun 2013, setiap tahun mengadakan kejuaraan mulai tahun 2014, 2015 kita mengadakan event. Dan untuk kedepannya anak-anak, kita nanti mengikuti event-event di tingkat Jatim sampai Sirnas. Dan kedepannya mungkin bisa membawa nama klub bahkan provinsi dan nasional. Yanto Yancung melaporkan.